absen di kolom chat aja. Untuk saat ini absen di kolom chat. Ya, oke, Pak. Di pertemuan selanjutnya, di pertemuan sebelumnya membahas korelasi, regresi, dan kausalitas. Korelasi adalah keterkaitan antar variabel, kodenya adalah atau intinya adalah keterkaitan hubungan antar variabel ini berarti dua variabel kode. Regresi juga menguji tentang hubungan antar variabel, tapi yang diuji adalah pengaruh hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi kalau dikorelasi variabelnya belum ditentukan mana yang variabel independen dan variabel dependen. Kalau di regresi harus ditentukan mana variabel independen dan variabel dependen karena menguji pengaruh hubungan antar variabel. Antar variabel itu adalah misalkan variabel X terhadap variabel Y. Nah, independen variabel ini kita sebutnya adalah variabel bebas atau variabel tidak ketergantungan. Variabel dependen adalah variabel terikat atau ketergantungan. Jadi poinnya adalah kalau independen variabel adalah lebih independen, lebih bebas, tidak ada pengaruh dari yang lainnya. Kalau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau terikat atau memiliki ketergantungan oleh variabel lain. Nah, contohnya adalah misalkan kalau kalian mahasiswa misalkan sudah mempunyai atau kalau kalian mahasiswa membayar uang semester sendiri, artinya membayar uang semester sendiri dari hasil usaha dan lainnya, maka kalian adalah independen atau tidak memiliki ketergantungan. Tapi kalau kalian membayar kuliah dengan orang tua, berarti kalian adalah dependen, memiliki ketergantungan dari orang tua kalian untuk membayar kuliah. Atau misalkan kalau kalian memilih antara variabel yang mana lebih independen, mana yang dependen. Kalau misalkan kalian berteman satu dengan lainnya, berteman berdua, dan dilihat kalian itu lebih cenderung independen atau ketergantungan dengan teman kalian. Yang lebih ketergantungan kita taruh di variabel dependen. Yang lebih bebas atau tidak memiliki ketergantungan itu variabel independen. Jadi mandiri bisa menggambarkan variabel independen. Nah, ini adalah regresi. Jadi menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bedanya dengan korelasi hanya keterkaitan hubungan antar variabel. Yang ketiga adalah kausalitas. Kausalitas menguji hubungan dua arah. Menguji hubungan dua arah.
Kalau ini keterkaitan hubungan antar variabel X dan misalkan variabel 1 dan variabel 2 searah atau berlawanan arah, kalau ini menjadi hubungan pengaruh dua arah, hubungan pengaruh hubungan dua arah. Misalkan kalau kita ini perumpamaan, kita ada variabel pertama dan variabel kedua. Jika korelasi, kita hanya menguji pengaruh saja. Apakah jika variabel satu naik, maka variabel kedua naik, itu kita nyebutnya korelasi positif. 1, 2, atau misalkan variabel turun, V1 turun, V2 naik. Ini adalah hubungan negatif, korelasi negatif, sebaliknya. Dan sebaliknya. Tapi kalau misalkan regresi, bisa menguji. Kalau regresi, kita harus menentukan dulu dari variabel 1 dan variabel 2 mana yang menjadi dependent variable, mana yang menjadi independent variable. Misalkan yang menjadi dependent variable itu variabel 1, yang menjadi independent variable variabel 2. Independent variable dalam regresi biasa disebutnya adalah Y untuk dependent variable, X untuk independent variable. Sehingga kalau regresi, karena dia mengukur seberapa besar pengaruh hubungan, maka dalam regresi biasanya adalah A plus B X plus error. Ini Bx, bisa Bx1, Bx2. Ini kalau dalam hal ini Bx, X-nya adalah variabel kedua, Y-nya variabel pertama. Seberapa besar pengaruh variabel kedua terhadap variabel pertama? Seberapa besar pengaruh X terhadap Y? B-nya adalah koefisien variabel, ini A-nya adalah konstanta, E-nya adalah error. Nah, dalam regresi, itu ada yang disebut, kalau regresi adalah seperti ini. Ini adalah X, ini adalah Y. Jika X meningkat, maka Y meningkat. Seberapa besar Y meningkat? Jika X meningkat 1 unit, maka Y akan meningkat seberapa besar Y ditentukan dari koefisien variabel. Jadi ini ada A, ini adalah kita biasanya menyebutnya bisa disebut B0 atau konstanta. D ini biasanya disebutnya B1S1, BI atau B1, atau disebutnya adalah koefisien variabel, atau bisa disebut slope. Nanti dalam regresi ini disebut konstanta. Ini adalah A. Ini adalah A, misalkan
Ini adalah, di sini disebutnya adalah slope, tingkat kemiringan slope atau B1. B1 slope-nya atau coefficient variable slope dari B, di sini X, dan di sini inilah regresi. Kausalitas menguji pengaruh hubungan dua arah. Kalau kausalitas dari ini regresi linear positif atau negatif berlawanan arah. Itu jelas tentang korelasi, regresi, dan kausalitas. Nah, sini kita masuk tentang regresi berganda. Regresi berganda atau multivariate regresi, poinnya adalah memiliki variabel lebih dari satu variabel independen. Ada ordinary least square, regresi sederhana itu memiliki satu variabel independen. Nah, ada dua variabel disebutnya regresi berganda. Kalau di mikro kita biasa mengukurnya dari kurva demand and supply, kurva demand sama dengan price sama dengan A plus beta dari barang Q plus ya Q itu. Nah, kurva demand, kurva supply pun sama, hanya saja demand biasanya kurva menarik, supply demand tergantung semakin besar, semakin harga barang itu murah, maka semakin banyak permintaan. Kurva demand, kurva supply pun sebaliknya. Kurva supply semakin harga itu murah, maka produsen menurunkan produksinya atau produsen tidak berlomba-lomba untuk menjual barang tersebut. Nah, itu satu perilaku variabel ekonomi. Tetapi pada kenyataannya variabel itu banyak. Misalkan volume penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran iklan, tetapi juga di variabel lain seperti harga barang pesaing, pendapatan konsumen, dan sebagainya. Nah, sehingga bentuk regresi berganda dapat dituliskan YI sama dengan B0 plus BI X1 I plus B2 X2I plus B3 X3I plus BK XKI plus EI. Saya ulangi kembali, ini disebutnya adalah dependent variable. Dependent variable bisa dibilang variabel terikat atau variabel terikat, dependent variable terikat, atau kalau nanti di pembelajaran jika kita dalam memilih variabel antara satu variabel belum jelas antara independen dan dependen, biasanya kita nyebutnya variabel endogen, yaitu variabel yang di dalam, eksogen variabel yang di luar. Endogen untuk variabel dependen, eksogen untuk variabel independen. Nah, sekarang variabel independennya, X itu adalah variabel independen. Ini variabel independen, variabel tidak terikat, atau eksogen. Nah, atau variabel bebas, variabel bebas tidak terikat atau variabel bebas.
X1, X2, B0 kita nyebutnya bisa disebut oleh alfa, alfa atau konstanta. Dengan bisa menyebutnya juga biasa dituliskannya tidak hanya dari B0, biasa tulisannya adalah alfa. Gimana ya? Ini alfa di alfa. B1 adalah coefficient variable. B1 adalah coefficient variable. Kalau bisa disebut slope, B1, B2, B3. Coefficient variable atau bisa disebut slope. Misalkan kita mempunyai dua variabel independen. Kalau dua variabel independen, maka X-nya ada dua. X1, X2, betanya pun sama B1, B2. Jika kita mempunyai dua variabel independen. Nah, B1 dan B2 merupakan koefisien regresi parsial. Jika kita ingin melakukan regresi, kalau ada beberapa variabel, maka kita bisa menyebutnya adalah membahas ya, bagus ya. Ini coefficient variable. Coefficient variable atau slope. Misalkan kita mempunyai dua variabel independen, B1 dan B2 merupakan koefisien regresi parsial. Parsial adalah terpisah atau sendiri-sendiri. B1 adalah mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y, ekspektasi Y ekspektasi, Y prediksi terhadap perubahan per unit X dengan asumsi variabel X2 tetap. Jadi jika regresi seperti ini, maka berapa besar pengaruh perubahan rata-rata dari koefisien variabel B1 terhadap perubahan per unit B1. Oh, ini salah ini. Mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y dari perubahan per unit X1. Jadi maksudnya adalah seberapa besar X1 berubah, maka seberapa besar Y-nya. Kalau dilihatnya misalkan nilai B-nya adalah misalkan I sama dengan 1 plus B-nya adalah 2, B1-nya adalah 2, plus X1 adalah 2, plus betanya adalah beta 2-nya misalkan 3, X2, maka berapa besar B ini terhadap Y-nya. Jika misalkan X sama dengan 10, maka Y-nya adalah 2 kali 10 plus 1. Ya, 2 kali 10, 20,
Ini adalah 20 ini adalah perubahan besarnya dari Y-nya. Jika yang lainnya tetap. Kalau saya contohkan lebih jelasnya mungkin ini. Jika X1 2, X2 sama dengan 2, maka berapa nilai Y? Dengan Y ini, Y sama dengan 1 plus 2 kali 2 plus 3 kali 2. Maka Y sama dengan 6 plus 4 tambah 1, maka Y sama dengan 11. Ini Y, nilai Y-nya, dari X1, X2, dan X2. Jika X1 ini meningkat, misalkan S1 meningkat sebesar 1, maka berapa besar Y-nya meningkat? Maka Y meningkat adalah jika X1-nya meningkat sebesar 1, maka Y-nya, maka X1-nya menjadi meningkat sebesar 1, maka Y1-nya X1 menjadi 3. 2 meningkat 1 sama dengan 3, maka Y-nya adalah Y sama dengan 1 plus 2 3 X1 plus 3 X2. Ada di sini dengan asumsi variabel X2 tetap. Jika X2-nya tetap, maka berapa Y? Y menjadi 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6, 12. 12 tambah 1 menjadi 13. Selisih sebelum dan sesudah peningkatan, sebelum sudah peningkatan sebesar 1, adalah sebesar 2. Itu sama dengan koefisien variabel dari X1. Maka disebutnya B1 adalah mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapannya terhadap perubahan per unit X1. Dengan asumsi variabel X2 tetap. Nah, B2 pun sebaliknya mengukur perubahan rata-rata nilai harapannya terhadap perubahan per unit X2 dengan asumsi variabel X2 tetap. Ini variabel S1-nya harusnya. Kalau yang satu sudah S2, ini maka ceteris paribus jika yang lainnya tetap. Ini harusnya X1. Nah, ini adalah jadi beta itu adalah soal mengukur seberapa besar perubahan yang diakibatkan oleh X akan berdampak terhadap Y. Itu koefisien variabelnya dikalikan variabelnya. Itu adalah error. Kalau dalam perhitungan manual itu biasanya adalah standar penyimpangan kita, standar penyimpangan dalam memprediksi. Jadi standar penyimpangan memprediksi biasanya dinilai juga. Jadi setiap memprediksi, kita dalam statistika tidak selalu menyatakan 100% benar.
maka ada 99,99%. Yang dulu saya sebutnya confidence level, di sini adalah tingkat errornya, tingkat kesalahan atau tingkat penyimpangan. Error selalu ada, 0 walaupun 0,0000001 misalkan. Tetap error selalu ada. Nah, error ini adalah tingkat kesalahan, standar deviasi, standar penyimpangan, katakan error. Error estimate, nanti kita belajar tingkat kesalahan penyimpangan, ini disebutnya dengan error. Dalam persamaan, kita bisa juga menyebutkan Y sama dengan A plus BX plus error. Nah ini. Error ini akan menjadi penting ketika membandingkan dua model. Semakin besar errornya, maka model itu semakin tidak bagus. Karena error menyatakan penyimpangan yang terjadi. Jadi dalam sebuah persamaan selalu dituliskan error. Kalau dalam persamaan linear yang hanya beberapa data, jarang yang menyebutkan error. Nah, tapi dalam persamaan regresi yang nantinya akan banyak data, biasanya error itu disebutkan plus error. Karena kita tidak menampik bahwa ini ada tingkat kesalahan yang bisa terjadi dalam memprediksi atau memperkirakan, mengestimasi. Bagaimana dalam persamaan akhir? Dalam persamaan akhir boleh dituliskan atau tidak. Karena error ini nanti digantikan oleh confidence level. Alpha sama dengan 5%. Sudah mengandung di dalamnya confidence level, kepercayaan, atau derajat keyakinan. Nah, seperti itu. Jadi error sangat penting dan selalu ada dalam persamaan. Saja antara ditulis dan tidaknya itu yang menjadi pertimbangan. Nah, di sini error bisa juga disebut penyimpangan, bisa juga disebut residual, nilai residual. Nilai dari residualnya atau SPT sama dengan EI per XI. Error, standar penyimpangannya, nilai residualnya, nilai sisa atau nilai residu itu kita biasa nyebutnya kalau dalam kimia itu disebutnya nilai sisa atau nilai buangannya. Nah, ini nilai penyimpangan atau nilai dari errornya. Nah, nilai harapan residual atau rata-rata dari residual adalah 0. Yang standarnya adalah SPT EI fungsi dari XI sama dengan 0. Kita bahas dulu di sini metode OLS, ordinary least square, untuk mendapat koefisien regresi berdiri ganda itu adalah cekam BO, Y bar atau Y rata-rata dikurang B1, X rata-rata 1 ke I dikurang B2, X rata-rata 2 X2I. Atau mau nyari betanya adalah sigma XI YI dikali sigma X kuadrat X2 kuadrat dikurang sigma X kuadrat X2 YI. Ini sigma X1I dikali X2I per sigma X1 kuadrat X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 kuadrat. Ini kalau manual data tidak banyak itu menggunakan tabel untuk mengalihkan dulu antara X kali Y, X1, kali X2, misalnya itu. Langsung X1 kuadrat, X2 kuadrat, terus X1 kali X2 kuadrat. Misalnya. Nah, untuk B2 pun sama. Yang membedakan adalah di dalam
poin pertama ini antara B1 dan B2. Yang lainnya sama. Dan ini yang membedakan antara rumus mencari B1 dan B2. Yang harus kalian pahami adalah semuanya nah, B1 ya ini ke X1 dan X2. Asumsi OLS ada ordinary least square. Ada beberapa asumsi dari metode ordinary least square, yaitu hubungan antar variabel dependen X dan variabel independen Y adalah linear dalam parameter. X nilai tetap untuk observasi yang berulang-ulang, non-stokastis. Dalam regresi berganda diasumsikan tidak ada hubungan linear antar variabel independen atau tidak ada multikolinialitas. Jadi berbeda dengan asumsi OLS. Ada misalkan ada beberapa asumsi dalam metode OLS. Pertama adalah dalam hubungan variabel dependen X dan variabel independen Y adalah linear dalam parameter. X nilainya tetap untuk observasi yang berulang dan regresi berganda. Diasumsikan tidak ada hubungan linear antar variabel independen atau tidak ada multiple. Dan nilai harapan exit value atau rata dari residual adalah 0. Nilai expected dari residualnya, nilai expected dari errornya adalah 0 untuk ordinary least square. Yang keempat adalah varian dari residual adalah sama homoskedasitas. Pelanggaran dari asumsi ini disebut heteroskedasitas, yaitu varian tidak sama. Tidak ada serial korelasi antar variabel residual atau residual tidak saling berhubungan dengan residual yang lain. Pelanggaran dari asumsi ini disebut autokorelasi. Yang kena variabel residual berdistribusi normal. Nah, dalam hal ini kita menyebutnya adalah uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik, untuk memperoleh best linear estimation, kita menyebutnya BLEU, image, ada asumsi klasik yang biasa disebut adalah asumsi klasik. Pertama, biasanya dalam pengujian data harus berdistribusi normal, maka uji normalitas. Yang kedua, tidak ada serial korelasi antar variabel residual. Antar variabel residual ada error. Tidak ada error berhubungan dengan error yang lainnya. Kita uji autokorelasi. Ketiga adalah uji multikolonialitas. Di sini kita menyebutnya adalah tidak ada hubungan linear antara variabel independen atau tidak ada multikolonialitas. Tidak ada hubungan linear antara variabel independen yang dilakukan. Yang keempat adalah uji homoskedasitas atau heteroskedasitas. Uji homoskedasitas atau homos atau heteroskedasitas. Varian dari residual diharapkan adalah sama varian residualnya. Varian dari residual atau varian dari error atau varian dari deviation, penyimpangannya.
Nah, pelanggaran dari asumsi ini disebut heteros. Kalau ada pelanggarannya disebut heteros atau varian dari residual tidak sama. Yang diharapkan errornya sama. Ketika error sama, maka kita bisa mengasumsikan bahwa data itu bisa data yang digunakan bisa mengasumsikan bahwa data yang digunakan adalah memiliki varian yang sama dalam errornya, sehingga bisa dilakukan estimasi yang lebih baik. Jika tingkat error berbeda, maka atau nilai residualnya berbeda, maka harus dilakukan penyamaan nilai residual tersebut, sehingga data-data yang akan dilakukan penelitian memiliki estimasi yang terbaik. Nah, ini selalu diingat ketika kalian melakukan pengujian regresi berganda. Nanti ada pemisahan regresi berganda, ada time series, cross-sectional, dan data panel. Nanti ada di sini. Nah ini jika asumsi 1-5 terpenuhi, maka menghasilkan estimator yang tidak bias, linear, dan mempunyai varian yang minimum, base linear unbiased estimator atau BLUE. Tidak bias yaitu nilai harapan sama dengan nilai sebenarnya, linear yaitu linear terhadap variabel dependen Y, varian yang minimum base estimator yang tidak bias dengan varian minimum disebut estimator yang efisien. Jadi kita akan memperoleh efisien estimator, unbiased, linear, dan base varian yang minimum. Varian residual ya ini, varian residual yang minimum, varian error yang minimum. Nah, kita nyebutnya base linear unbiased estimator. Standard error of estimate. Standard error of estimate mengukur persebaran atau variasi nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Berarti mengukur variasi nilai aktual, penyebaran, penyimpangan, deviation. Nah, bisa juga disebutnya standard error atau standard deviation. Kalau dalam regresi disebutnya standard error of estimate. Formula standard error of estimate regresi berganda sebagai berikut: SYX. Y-nya ada variabel nilai prediksi Y-nya, X-nya adalah variabel independennya, sama dengan akar dari Y dikurang Y tudung kuadrat. Kita Y tudung adalah Y prediksi, Y yang dapat dari hasil perhitungan, Y biasa adalah nilai aktual. Nilai aktual. Nah, aktual. N dikurang K plus 1. N adalah jumlah observasi, dikurang K, jumlah variabel independen, plus 1. Ini untuk mencari different-nya, DF-nya kalau dalam itunya. N min K plus 1. Ini adalah mengukur standar error of estimate. Berapakah standar penyimpangannya? Berapa standar errornya dari estimasi yang dilakukan. Nah, ada juga yang disebut standar error of coefficient. Kalau tadi standar error of estimate berarti keseluruhan model. Kalau standar error of coefficient adalah standar error untuk variabelnya, untuk variabel independennya. Jadi kalau standar error of estimate untuk keseluruhan, standar error of coefficient untuk variabelnya. Nah, standar error of coefficient, formula untuk standar error untuk koefisien regresi berganda sebagai berikut. Standar error B0
Kalau standar error dari koefisien konstanta, koefisien B0 sama dengan akar dari var B0. Standar error B1, koefisien variabel X1-nya sama dengan akar varian B1 sama dengan akar dari standar deviasi kuadrat dibagi oleh sigma X1 I kuadrat kali 1 min R kuadrat 1, 2. Ini 1, 2 adalah korelasi dari variabel pertama dan variabel kedua. R1, 2 adalah merupakan korelasi antara variabel independen S1 dan S2. Kita menyebut korelasi atau hubungan itu biasa dengan R. Korelasi maksimal adalah 1, maksimal positif adalah 1, maksimal negatif adalah min 1, dan 0 tidak ada korelasi. Atau biasa bisa menyebutnya juga maksimal angka adalah 1, maksimal minimum angka adalah min 1. Min 1 sampai 0 adalah untuk negatif, 0 sampai 1 adalah untuk positif. Nah, R2, R1, 2 atau R korelasi variabel X1 dan X2 merupakan korelasi untuk variabel independen X1 dan X2. Nah, itu mempengaruhi standar error dari koefisien variabel X1 dan koefisien variabel X2 digambarkan lebih 2. Yang membedakan nanti rumusnya adalah rumusnya sama, hanya di sininya adalah kalau X1 pakai X1, kalau X2 pakai X2, yang lainnya sama. Contoh, regresi berganda dengan dua variabel independen, yaitu bagaimana pengaruh besarnya harga dan pengeluaran iklan mempengaruhi nilai penjualan komputer per bulannya. Sebanyak 20 toko komputer diambil sampel secara random. Nah, maka persamaannya adalah Y sama B0, B1, S1, I, B2, X2, I plus S1. Kalau misalkan kita lihat dari sini, Y-nya apa? Y-nya variabel dependen, mempengaruhi nilai penjualan komputer. Berarti Y-nya adalah penjualan komputer. Penjualan komputer. Terus X1-nya apa? Jadi variabel independen X1, X2. Bagaimana besarnya pengaruh harga? X1-nya harga, X2-nya pengeluaran iklan, mempengaruhi nilai penjualan. Maka X1-nya adalah harga, X2-nya adalah pengeluaran iklan. X1 adalah harga, X2 adalah pengeluaran iklan, Y-nya adalah penjualan. Carilah koefisien regresi dan interpretasikan nilai koefisien regresi. Carilah besar standar error of estimate. Kalau ini tambahan variabel. Ini kalau di sini jadi 3 variabel. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Tapi katanya kalau di Xcon berarti dia memasukkan variabel lain. Misalkan Y sama dengan B0, B0 plus B1 X1, X1-nya adalah price, B1 X1 atau price, plus B2
iklan B3 diskon. Diskon, karena diskon nilainya 10 biasanya disebutnya dummy diskon. Dummy variabel, ya diskon. Plus error term. Ini 3 variabel. Oh, ini 2 variabel contohnya. Carilah koefisien regresi dan interpretasikan nilai koefisien regresi. Carilah besarnya standar error of koefisien. Nah, kalau 2 variabel kita jalankan, maka dengan SPSS nanti atau dengan EViews atau Stata nanti akan dapat nilai koefisien yang dapat adalah unstandardized coefficient, ada beta unstandardized, standard error. Nah, ada beta standardized beta. Nah, untuk variabel yang jika standar error ini mau dituliskan, jika variabel itu lebih dari satu variabel, maka sebaiknya menggunakan standardized coefficient beta. Ini T signifikan, berarti T hitung dibandingkan dengan T tabel. Kalau dulu yang pertemuan sebelumnya adalah T hitung dibandingkan dengan T tabel. Berarti harus dilihat signifikansinya. 0,00, 0,02, 0,05 ini adalah signifikansinya. Nanti dibandingkan dengan apanya berapa persen. Kalau apanya 5%, alfa 5%, jika confidence level alfa 5% atau confidence level 95%. Jika ini di bawah 0,05 maka dia signifikan. Ini yang signifikan adalah konstantannya signifikan, harganya signifikan. Ini harga signifikan karena di bawah 0,05. Iklan bisa dikatakan signifikan karena pas di 0,05. Lebih kecil sama dengan confidence level 95%. Nah, intercept-nya mana? Intercept adalah beta. Kalau pakai standar error maka pakainya beta ini. Kalau standar error yang nggak mau dituliskan berarti pakai standardized coefficient beta. Ini konstanta, ini adalah konstanta atau B0 ini. Kalau jika ada konstanta maka yang digunakan bukan standardized beta. Maka kalau karena di sini lihat, di sini tidak ada dalam standardized beta tidak ada konstantanya. Jika yang digunakan menambahkan konstanta, maka yang digunakan adalah unstandardized-nya. Maka B1-nya 7,360. Ininya adalah 5,093. Ini unstandardized coefficient. Menggunakan konstanta dan di belakangnya harus ditambahkan plus error. Artinya apa? Intercept B0 sebesar 19,685. Artinya ketika harga dan pengeluaran iklan besarnya 0 atau tidak ada harga, tidak ada iklan, maka volume penjualan sepeda motor sebesar 19,685. Nah, ini konstanta ini sebenarnya kalau saya secara pribadi dalam penelitian itu bisa diartikan jika variabel independen yang benar-benar mempengaruhi ada di dalam penjelasannya. Penjelasannya apa? Ceteris paribus. Kalau tidak dalam penjelasannya, maka sebaiknya jangan diterjemahkan. Yang kedua adalah besar koefisien regresi harga B1 dalam 7,360. Artinya ketika harga naik,
Ini min 7. Ketika harga naik, maka misalkan harganya sebesar 1 juta rupiah, maka nilai penjualan akan apa nilai penjualan? Akan turun sebesar min 7,360 juta. Akan turun sebesar min 7 atau akan turun sebesar 7.360 juta. Dengan asumsi ceteris paribus, dengan asumsi yang lainnya tetap atau pengeluaran iklan sama dengan 0. Nah, ini artinya ketika harga naik sebesar 1 juta, maka nilai penjualan akan turun sebesar 7,360. Dengan asumsi untuk yang lainnya tetap, jangan pengeluaran iklan 0 misalnya. Asumsinya adalah yang lainnya tetap. Ceteris paribus. Dengan asumsi variabel lain tetap. Besarnya koefisien regresi pengeluaran iklan B2 5,93, artinya ketika pengeluaran iklan turun sebesar 1 juta, maka nilai penjualan akan apa? Iklan ini positif, searah. Berarti jika 1 juta, artinya ketika pengeluaran iklan turun sebesar 1 juta, maka nilai penjualan akan turun sebesar 5,093 dengan asumsi harga tetap, dengan asumsi variabel lain tetap. Ini harusnya asumsinya variabel lain tetap atau harga tetap. Variabel lain tetap. 0, salah ini. 0. Nah ini adalah baru yang dikatakan bahwa negatif ini mempengaruhi jika berlawanan arah. Kalau positif berarti searah. Kalau berlawanan arah, jika penjualan akan naik, maka nilai penjualan. Ketika harga naik, maka nilai penjualan akan turun karena berlawanan arah. Kalau searah harga naik, maka penjualan akan naik ke searah bersama. Ini artinya ketika pengeluaran ikan turun sebesar juta, maka nilai penjualan akan turun sebesar 5,93 karena arahnya adalah ini positif. 5,093 ini positif, ini minus. Besarnya standar error of coefficient regresi masing-masing sebesar 12,709, ini yang sini. 2,069 dan 1597. Nah, ini. Dalam regresi ada 4 hal yang ada regresi. Tadi ada regresi parsial. Parsial berarti harus menerjemahkan variabel. Regresi simultan yang biasa disebut, walaupun saya jarang menyebut hal simultan dan parsial. Simultan adalah keseluruhan model, parsial adalah per variabel. Ini berarti yang dilakukan adalah beta, mencari beta atau B atau koefisien variabel. Yang dilihat adalah nilai T signifikan. Bisa nilai T hitung dibandingkan T tabel, atau lihat cukup signifikannya ini. Sedangkan satu lagi regresi simultan itu melihat dari F signifikan F hitung dibandingkan T F tabel atau nilai signifikansinya untuk signifikan atau tidak. Untuk seberapa besar pengaruhnya model, seberapa besar variabel itu disebutnya R square, R kuadrat, koefisien determinasi. Kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Oh, di sini
Ini koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang disesuaikan. Koefisien determinasi nilainya tidak pernah menurun jika variabel independen terus ditambah, walaupun penambahan variabel independen belum tentu mempunyai pembenaran dari teori ekonomi atau logika ekonomi atau logika bisnis atau variabel. Sebagai alternatifnya digunakan koefisien determinasi yang disesuaikan adjusted R-square agar nilainya tidak merupakan fungsi dari variabel independen. Misalkan ke kasus sebelumnya pengaruh harga dan jadi variabel koefisien determinasi adalah kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependennya, atau kemampuan variabel dependen dijelaskan variabel independennya. Kembali kasus sebelumnya, pengaruh harga iklan terhadap penjualan komputer, jadi koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang disesuaikan. Ini R-square dan R-square adjusted dan bandingkan hasilnya. Apa artinya nilai koefisien determinasi yang Anda dapatkan tersebut? Nah, ini model cari koefisien determinasi. Hasilnya dengan SPSS seperti ini. Kalau dengan FUS pun ada di poin bawahnya. Tapi mencarinya yang namanya R-square, kita ingat R-square dan adjusted R-square. Ini yang penting. Lebih luasnya nanti menilai untuk koordinatas. Dependennya penjualan, prediktor atau independennya adalah iklan dan harga. Nah, jika ada 0,593 berarti besarnya koefisien determinasi 0,593 dan besarnya koefisien determinasi yang disesuaikan adjusted R-square. Ini R-square. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan lebih kecil dari nilai koefisien determinasi karena biasanya standar error ada error dari beberapa variabel yang ada. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,593 mempunyai makna bahwa variasi penjualan komputer dijelaskan oleh variasi harga dan pengeluaran iklan sebesar 59,3%. Sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam variabel penelitian ini. Nah, itu tentang R-square. Evaluasi hasil regresi. Evaluasi hasil regresi merupakan penilaian seberapa baik goodness of fit model regresi menjelaskan variasi variabel dependen melalui koefisien determinasi R-square. Ada uji signifikansi model, yaitu uji pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen melalui uji F. Terus uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau parsial yang saya sebut tadi secara individu melalui uji T. Uji T dan uji asumsi regresi linear. Nanti uji T untuk signifikansinya penjelasan berapa besar pengaruhnya adalah beta variabel atau B koefisien variabel. Nah, uji F dijelaskannya oleh koefisien determinasi. Nah, ini. Goodness of fit, uji kebaikan garis regresi melalui R-square, goodness of fit juga. Bisa juga dengan penjelasan dari R-square goodness of fit bisa juga dilihat dari penjelasan R-square-nya, koefisien determinasi. Nah, 0,59 ini. Angka ini berarti bahwa variasi harga dan pengeluaran iklan maupun menjelaskan variasi penjualan komputer sebesar 59,3% dan sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Untuk yang lainnya nanti untuk yang lainnya akan dijelaskan lebih lanjut dengan software. Kalian diharapkan ada satu software SPSS atau Stata, nanti ditentukan saja nanti kita pelatihan software atau saya videokan saja untuk pelatihan software.
Nah, materi untuk statistika sebenarnya sampai regresi berganda, multiple regresi. Nanti ada tambahan materi PowerPoint dan lainnya saya berikan. Dan juga ada di AIS saya tambahkan satu temuan itu untuk kalian menuliskan, diskusikan tentang materi yang ada di sana PPT yang dikasihkan. P-square, korelasi dan non parametrik, dan korelasi dan regresi. Mendiskusikan pertanyaan, kalian bertanya dari 3 PowerPoint tersebut, materi yang ingin ditanyakan, nanti juga yang ingin menjawab silakan jawab di situ. Kalau tidak bisa dijawab, nanti saya yang akan menjawab. Karena udah mau maghrib, kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk absen di kolom chat ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa juga didiskusi. Nanti kita lanjut. Itu ya. Kalian UAS yang mulai tanggal berapa? UAS, ada mata kuliah yang sudah mulai UAS? Belum, Pak. Belum ada? Ada. Untuk absen di kolom chat ya. Jadi nanti kita itu kalau bisa sih ya nanti kita ada pertemuan, satu kali lagi pertemuan bahas soal-soal yang di UAS, sama saya ngasih sedikit materi soal latihan lah, bahas soal UAS yaitu latihan dan jawabannya. Untuk materi-materi yang belum saya berikan, saya akan usulkan lewat video saja atau dengan PPT. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Untuk UAS kira-kira offline apa online, Pak? UAS disuruh offline. UAS disuruh offline, jadi siap-siapnya offline. UAS kemarin sudah didapatkan dalam workshop kurikulum juga yang 3 hari kemarin itu Senin, Selasa, Rabu, workshop kurikulum. UAS ujian, semua ujian offline. Semua ujian termasuk UAS. Kalaupun ada yang online, itu mungkin minta izin terlebih dahulu atau apa. Kemarin sih dibilangnya disuruhnya UAS setiap ujian itu offline, baik itu UAS. Tapi nanti kalau bisa dikondisikan online, saya coba tanyakan kembali. Karena kemarin kalau dibilangnya jika online harus dengan persetujuan Kaprodi. Nanti kita lihat saja. Isi soalnya saya berikan di pertemuan lanjutannya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Untuk ini open book atau tidak, Pak? Open book saja, Bapak. Open book saja untuk regresi, open book saja. Ya, antara open book dan closed book ya soalnya memang dikit-dikit, tapi open book saja. Open catatan. Open book. Mohon maaf Pak, Ya. untuk nama software bisa diketik aja nggak Pak? Kenapa? Nama software yang harus di-download. Software, ya kalau bisa adalah Stata, tapi minimal kalian SPSS. Stata atau SPSS. Sebenarnya Stata memang lebih rumit, lebih simpel SPSS, cuma untuk sekarang itu lebih bagus Stata. Nah ini software SPSS atau Stata ini. Oke, terima kasih Pak. Kalian sepakati aja di kelas softwarenya apa. Kalau saya prefer Stata. Itu nanti kita belajar juga data dengan data-data yang ada. Oke, ada lagi?
Pak, yang tabel Z build itu kan banyak, Pak. Ya, Kira-kira gimana kalau misalkan close book? iya, tabel Z dan lainnya ada, nanti kan diberikan, coba saya cari soft copy-nya. Di buku pasti ada di belakangnya. Nah, tapi lebih kalau soal UASnya nanti di latihan, saya lebih kepada interpretasinya sih. Nggak lebih kepada menghitung cara rincinya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, Izin tidak ada. bertanya. Ya, Untuk hari dan jamnya itu kapan, Pak? jamnya apa? Jam ujian. Ujian nanti kita bicarakan lebih lanjut. Jam ujian. Ya, tanggal 31, kalau nggak tanggal 30 atau 31 ya. 16 sampai 7 di minggu berikutnya, kalau hari Senin minggu 2 minggu lagi berarti. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.